Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Pancasila bukan sekedar 5 kalimat. Perkenalkan, nama saya Romdoni Ahmad. Halo, perkenalkan saya Albin Bayori Wicaksana. Perkenalkan, aku Okta Fitria Santoso. Hai, saya Nyimas Ajeng Sri Ayuningsi. Halo, saya Melanie Fitri Octavia. Kita semua tahu apa itu Pancasila. 5 sila, 5 kalimat, 5 janji luhur yang sejak kecil kita hafal tanpa berpikir. Kita ucapkan setiap Senin pagi dengan suara lantang, tapi setelah itu, kita sering lupa untuk memaknainya. Padahal, Pancasila bukan sekedar rangkaian kata yang dihafalkan di bangku yang merah. Ia adalah arah, pedoman, dan nurani bangsa. Namun, di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan egois, Pancasila kadang tenggelam di antara suara-suara kepentingan pribadi. Kita hafal bunyinya, tapi belum tentu paham artinya. Kita bangga menyebutnya, tapi belum tentu menjalankannya. Pertanyaannya sederhana, kalau Pancasila hanya diucapkan tanpa diwujudkan, masih pantaskah kita menyebut diri berideologi Pancasila? Lihat sekeliling. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di dunia nyata masih banyak yang menggunakan agama sebagai alat pembeda, bukan penyatu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Tapi kita masih sering melihat kekerasan, ujaran kebencian, dan ketidakadilan di depan mata. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Terdengar megah, tapi di media sosial, kita terpecah oleh perbedaan pendapat yang sepele. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi dalam praktiknya, banyak keputusan dibuat tanpa mendengar suara rakyat. Yang terakhir yaitu kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang terasa seperti mimpi yang masih jauh dari kenyataan. Mungkin bukan Pancasila yang salah, tapi kita yang lupa bagaimana cara menghidupkannya. Meski begitu, aku percaya Pancasila belum mati. Ia masih hidup dalam setiap tindakan kecil yang sering luput dari perhatian. Waktu seseorang menolong tanpa pamrih, waktu mahasiswa sering bantu saat kesulitan, waktu masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan. Waktu kita berani jujur meskipun tidak ada yang melihat, disitulah Pancasila bekerja diam-diam karena Pancasila tidak selalu butuh upacara atau peringatan. Ia hadir dalam keseharian kita, dalam rasa empati, keadilan, dan saling menghormati. Kadang aku bertanya, kenapa kita bisa begitu mudah melupakan nilai-nilai yang seharusnya menjadi jati diri bangsa? Pancasila seharusnya menjadi dasar berpikir, bukan hanya hafalan di kepala. Ia seharusnya menjadi karakter, bukan sekedar simbol di dinding kelas. Kalau kita benar-benar memahami Pancasila, kita akan sadar bahwa ia bukan teori yang rumit, tapi cara sederhana untuk hidup sebagai manusia yang bermoral. Mulai dari diri sendiri dengan jujur, adil, menghormati sesama, tidak korupsi, dan tidak memecah belah. Karena negara ini tidak akan berubah kalau warganya sendiri tidak berubah. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat yang tertulis rapi di buku pelajaran. Ia adalah nafas yang seharusnya kita hirup setiap hari. Ideologi ini tidak hanya berbicara tentang bangsa, tapi tentang manusia, tentang siapa kita sebenarnya. Jadi, jangan biarkan Pancasila berhenti di lidah. Jadikan ia kompas dalam bertindak, berpikir, dan bersikap. Karena bangsa yang besar bukan dibangun dari kata-kata indah, tapi dari tindakan nyata yang mencerminkan nilai luhur bangsanya. Mari hidupkan kembali Pancasila, bukan sebagai hafalan, tapi sebagai tindakan. Karena ideologi tidak berarti apa-apa kalau hanya diucapkan, bukan dijalankan.